Ayo lepaskan. Ya, lepaskan. Panjang. Yes. Dalam nama Yesus. Nama Yesus. Ada kemenangan. Oke, shalom. Hari ini saya akan di pojok inspirasi ini kita akan ngobrol, share tentang banyak hal. Kita ngobrol dengan rekan saya Samuel ya. Apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam hidupnya, kita akan dengarkan saja. Ini cukup menguatkan, pasti menguatkan. Bagaimana Tuhan memberikan penyertaan lewat tanda dan mujizat. Seperti nanti akan saya perlihatkan videonya bagaimana orang yang lumpuh sejak kecil mulai berjalan dan lain sebagainya. Tapi kita dengar dulu bagaimana proses Tuhan memanggil dia dalam hidupnya. Oke, selamat sore. Iya, selamat sore. Tolong langsung aja share gimana Tuhan memanggil hidupnya. Gimana Tuhan memanggil dari gelap menuju terang yang ajaib sampai sekarang melayani Tuhan. Oke, lanjut. Iya, semua itu karena kebaikan Tuhan ya. Sampai saya bisa seperti ini. Ya, berawal dari kehidupan saya yang amburadul, yang kacau waktu itu ya. Ya seperti nggak ada yang kurang sama sekali kecuali satu, kurang ajar ya kan. Kurang ajar karena nggak bisa diatur gitu. Semua kehidupannya itu ya pokoknya dibilang nggak bener. Yang nyuri, yang malakin orang gitu, yang mukulin orang, yang bacok orang gitu. Tapi semua itu masa lalu. Kemudian saya menyadari bahwa Tuhan itu merindukan kalau anak-anaknya, orang-orang di dunia itu berbalik kepadanya. Saya menyadari hal itu setelah saya mengalami sebuah kecelakaan waktu itu. Nah, jadi waktu saya masih dalam kehidupan gelap saya waktu itu diajak minum sama saudara saya. Saudara saya waktu itu habis nyuri motor jadi uangnya banyak ya kan, uangnya banyak. Jadi kita minum bersama dari pagi sampai malam. Kemudian saudara saya itu ngajak pulang dan kita pulang di tengah jalan ternyata kita mengalami kecelakaan. Saya dengan saudara saya mengalami kecelakaan dan saudara saya meninggal dan saya cacat ya. Waktu itu patah tulang, ini remuk ini. Jadi ini masih ada tanda jahitan, tanda yang nggak normal, pergerakannya kurang normal, bisa terlihat. Nah ini nggak bisa ini bisa dibandingkan ya, yang ini terlihat normal, yang ini ada cacat sedikit. Nah ini sebagai tanda untuk mengingatkan saya dari mana latar belakang saya gitu. Sampai akhirnya ada waktu itu saya memutuskan diri mungkin saya harus bertobat. Dan kemudian ada seorang anak kelas 3 SMP kalau nggak salah, itu ngomong gini sama saya, "Mas, kalau mau tobat tuh jangan setengah-setengah, tapi berikan dirimu juga untuk melayani Tuhan." Lah dari situ saya terinspirasi dalam, bener ya, berarti saya harus melayani. Dulu saya mempermalukan Tuhan, sekarang harus mulai mempermuliakan Tuhan gitu. Terus gimana ceritanya pernah sampai ke Sumba ya. Jadi gini, dulu waktu saya bertobat itu saya pernah ngomong dalam hati saya itu gini, Tuhan, sebelum saya mati saya pengen keliling Indonesia untuk memberitakan Injil. Saya pengen keliling Indonesia untuk memberitakan Injil. Entah itu nanti kesampaian atau enggak, yang penting saya sudah punya cita-cita dulu. Saya sudah punya keinginan dulu. Nah, waktu itu tiba-tiba ada yang nawarin saya untuk pelayan di NTT. Akhirnya saya ambil ini sebagai kesempatan untuk langkah awal saya keliling Indonesia gitu. Langkah awal saya keliling Indonesia walaupun baru NTT aja, belum ke tempat-tempat lain. Ya memang dulu udah ke tempat lain tapi kan nggak untuk melayani gitu. Tapi untuk melayani Tuhan itu di NTT itu, dan itu sebuah kesempatan bagi saya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Akhirnya saya ambil keputusan, saya berangkat. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, ya bangkit. Bisa sembuh. Dalam nama Yesus sembuh.
ku menang, atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Lepaskan. Ayo jalan terus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ayo jalan. Haleluya. Dan naik Roh Kudus. Gak apa-apa. Ku menang, Ku menang. bersama Yesus Tuhan. Yes, gak apa-apa. Gak usah dipegang. Di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Udah, kecapean nanti. Udah. Kita kembali Udah, ya, Bang, Pak. balik ya. Balik. Haleluya. Pak, berani jalan sendiri, Pak. Jalan sendiri, gak usah dipegang. Bos. Lepaskan. Ayo lepaskan. Ya, lepaskan. Panjang. Yes. Dalam nama Yesus. Nama Yesus. Ada kemenangan. Haleluya. Sekarang Samuel, beliaunya ini pelayanan di Pati. Sebagai seorang gembala, dia perintis, tapi luar biasa juga dia juga bukan hanya gembalakan manusia juga, tapi juga lele. Kita tidak akan cari tahu soal lelenya, tapi apa yang Tuhan kerjakan di Pati. Ada banyak orang yang lewat hidupnya ketemu Tuhan dan juga menerima anugerah keselamatan. Lanjut. Oke, sekarang saya posisi melayani bukan lagi di NTT, bukan lagi di Sumba, tapi sedang ada di Pati di Jawa Tengah. Sedang memulai perintisan baru, mungkin sekitar baru 1 tahunan ini di Pati. Tapi puji Tuhan, sekitar 50% dari orang yang kita gembalakan itu, yang kami layani di sana, itu berasal dari Seberang. dari orang yang di luar Kristus, dari orang yang belum mengenal Tuhan sama sekali. Dan puji Tuhan, beberapa hari ini juga dipercayakan Tuhan untuk 2 jiwa datang lagi. Amin. Langsung share soal pertempuran atau hal-hal yang berbau mistis dalam pelayanan. Nah, itu. Iya, oke. Hal-hal mistis ya. Hal-hal mistis itu ya ternyata gini ya. Saya mulai menyadari bahwa setan itu benar-benar nyata adanya. Bukan hanya sekedar cerita orang-orang tua zaman dulu yang nakut-nakutin anak kecil, jangan keluar malam-malam nanti ketemu setan gitu. Ternyata setan itu benar-benar ada. Dan dulu sebelum saya mulai melayani seperti ini, satu hal yang Tuhan berikan dalam hati saya yang merema sekali itu Markus 16 ayat 17 yang berbicara tentang tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya, bahwa orang percaya akan mengusir setan-setan, dan itu saya pegang itu. Dan ternyata benar, waktu saya mulai memberi keputusan diri untuk melayani, tiba-tiba yang harus saya layani itu seorang perempuan yang asalnya memang bukan dari Kristen, kemudian dia beralih menjadi orang Kristen, dan ternyata dia memiliki entah semacam apa, entah itu benda tapi kain putih gitu, dan di dalamnya itu entah batu entah kayu. Waktu itu saya kurang tahu ya, cuman dia cerita ini dapatnya dari orang pintar gitu, dari orang pintar, entah orang pintar itu yang seperti apa gitu kan, tapi ngomongnya dia itu orang pintar. Kemudian saya nggak tahu, Tuhan tuh naruh dalam hati saya supaya berpuasa sebelum membakar itu. Jadi waktu itu saya berpuasa 3 hari. Hari pertama biasa aja, hari kedua saya serasa kayak ketakutan. Saya kemana-mana itu kok kayak ngelihat ular, padahal itu ranting pohon di depan saya itu dari kejauhan nampak seperti ular, tapi kalau tak deketin ternyata itu ranting pohon gitu. Jadi di situ saya mulai ngerti bahwa setan itu ada ya, ini nyata gitu. Kemudian hari ketiga saya bakar benda itu, dan ini yang mengagetkan saya dan teman-teman saya serta ibu saya waktu itu. Malam-malam jam 11 malam kalau nggak salah waktu itu saya bakar sambil didoakan. Kemudian ada suara perempuan menangis, teriak-teriak. Itu perempuan teriak-teriak minta tolong, menangis di situ. Ibu saya yang sudah tidur waktu itu tuh kaget terbangun, dikiranya itu kambing terjepit.
Nah gimana ada kambing terjepit, orang kita nggak punya kambing waktu itu, ya kan? Jadi dicari kemana-mana, ternyata nggak ada, dan suara itu adanya di atas rumah kita, di mana tempat kita sedang membakar benda itu. Ya, sampai sekarang pelayanan itu masih berlanjut. Banyak orang kesurupan dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus, banyak orang yang terikat dengan hal-hal yang mistis, istilah entah jimat, entah apa yang dipercayai, seperti, dan mulai dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus, dan mereka mengalami kelepasan dan kemerdekaan. Baik, satu hal saya percaya bahwa ketika Tuhan memanggil, Tuhan pasti akan menyertai juga. Dan salah satu bentuk penyertaan Tuhan itu adalah diketemukan dengan orang, juga tanda dan mujizat, hal-hal yang mungkin tidak bisa dicerna oleh nalar, tapi ketika bersama Tuhan, ketika Tuhan memanggil, Tuhan memilih, banyak hal, segala perkara itu banyak hal yang mungkin itu tidak masuk akal, tapi Tuhan akan berikan kepada orang-orang yang Dia pilih dan Dia panggil. Jadi saya berharap melalui pojok inspirasi ini kita semakin yakin bahwa Tuhan itu nyata, bahwa ada kuasa di dalam Yesus, bahwa setiap orang yang menerimanya akan menerima kuasa. Setiap orang yang percaya pada Yesus, menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menjadikannya Raja atas hidupnya, dia akan menerima kuasa. Tanda-tanda ini akan menyertai setiap orang percaya. Setiap orang percaya. Tuhan memberkati.